Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hikaru Nakamura berdarah Jepang Amerika, seorang super grandmaster dan juga seorang streamer atau youtuber yang cukup sukses di konten catur. Dia pernah memegang rekor grandmaster termuda Amerika Serikat di usia ke-15-nya pada tahun 2002 dan sudah 5 kali memenangkan kejuaraan nasional Amerika Serikat. Pernah menempati ranking kedua dunia tahun 2015 yang lalu dengan elo video ratingnya kawan sebesar 2816. Tapi elo nasionalnya atau Federasi Amerika Serikatnya kawan waktu itu Hikaru Nakamura sudah menembus 2900. Dan untuk video kali ini kita akan cover satu game dari Hikaru Nakamura waktu dia masih muda, masih berusia sekitar 16 tahun. Langsung saja kita ke atas papan kawan. Dan lawannya Hikaru Nakamura ini merupakan seorang grandmaster yang senior di Amerika Serikat, yaitu Gennady Germanovich Zagalchik. Cukup susah kawan penyebutan namanya. Nanti akan cukup saya sebut dengan nama warna bidaknya kawan, karena cukup susah mengucapkan nama lawan Hikaru Nakamura ini. Di game ini Hikaru Nakamura pegang hitam, lawannya pegang putih, bermain dengan pion D4. Hikaru Nakamura membalas kuda F6, kuda putih C3, pion D5, dan gajah G5. Ini merupakan pembukaan Richter attack. Dibalas Nakamura dengan pion E6 dan putih melanjutkan dengan pion E4. Permainan pun bertransposisi ke dalam bentuk permainan French defense. Dan seperti yang kalian lihat, bentuk ini mirip dengan classical variation atau variasi klasik. Dan Nakamura pun membalas dengan langkah gajah ke B4. Dan permainannya mirip dalam permainan Winaware kawan, yaitu gajah hitam ini bergerak ke petak B4. Tapi melihat urutan-urutan langkahnya kawan, permainan French defense ini sekarang berbentuk dalam variasi McCutcheon. Permainan berlanjut, putih merespon atau melanjutkan langkah pengembangan kuda G ke E2. Pion D pukul pion E4 lanjut Nakamura. Dan pion A3, gajah mundur ke E7. Selanjutnya adalah gajah putih pukul kuda F6, dipukul balik menggunakan pion. Jelas sudah tujuan Hikaru Nakamura memukul balik menggunakan pion kawan. Ingin lajur G terbuka bagi betengnya nanti. Permainan berlanjut, putih pukul pion E4 dengan kuda, pion F5, kuda mundur kembali ke C3, pion C6 lanjut Nakamura untuk memberikan kontrol di petak B5 ini agar kuda tidak berani bermanuver ke petak ini, atau nanti gajah pun juga tidak akan berani berkembang ke petak B5 nanti. Dan di sini akhirnya putih memainkan pion G3 untuk mengeluarkan gajahnya untuk di Viacento di G2 nanti. Nakamura melanjutkan dengan pion B6, gajah G2, gajah hitam B7, menteri putih ke D3. Putih sekarang mempunyai pilihan kawan nanti apabila ingin melakukan rokade pendek atau rokade panjang. Tapi dengan adanya lajur G yang sudah terbuka atau semi terbuka ini yang bisa dimanfaatkan oleh beteng hitam, rasanya putih akan melakukan rokade panjang di beberapa langkah berikutnya. Nakamura merespon dengan langkah kuda berkembang ke D7, kuda putih ke D1, mungkin bermanuver nanti ke petak E3, dibalas Nakamura dengan menteri ke C7, persiapan untuk melakukan rokade panjang, dan putih membalas dengan pion C4, Nakamura rokade panjang, selanjutnya kuda putih E3 dan raja bergeser ke B8. Menteri putih bergeser ke C2, gajah hitam D6 lanjut Nakamura, dan pion F4 untuk memberikan kontrol lebih bagi peta E5. Sekarang diagonal ini benar-benar tertutup bagi gajah hitam kawan. Gajah ini sekarang tidak mempunyai diagonal yang efektif lagi jika tetap berada di peta D6. Dan di sini Nakamura melanjutkan dengan pion H5, ingin bermain atau melanjutkan permainan di sayap raja. Pion H4 menghentikan laju pion hitam, kuda hitam F6, dan di sini akhirnya putih memilih untuk rokade panjang. Nakamura pun membalas dengan pion C5, ingin membuka permainan di petak pusat. Tantangan ditolak, pion didorong maju ke D5 dan beteng H bergeser ke E8. Mungkin di langkah berikutnya Nakamura akan membuka lajur E kawan, pion E pukul pion D5 ini dan memberikan pressure bagi kuda di peta E3 ataupun nanti peta E2. Putih merespon dengan langkah kuda ke C3, dan apabila di posisi ini hitam tetap memaksakan langkah pion E pukul pion D5 kawan, putih mungkin akan pukul pion menggunakan kuda. Dan bila terjadi pertukaran kuda dipukul balik oleh gajah putih,
Dan putih akan mempunyai gajah yang cukup efektif kawan di petak pusat ini. Apabila hitam menukarkan gajahnya, gajah pukul gajah putih akan dipukul balik oleh kuda putih. Dan putih nanti akan mempunyai kuda yang cukup sentral posisinya di petak D5 ini. Posisi kuda seperti ini sangat tidak disukai oleh lawan. Mungkin karena itulah pada posisi seperti ini, Nakamura sedikit menahan untuk membuka lajur E bagi betengnya dengan langkah pion pukul pion. Dia melanjutkan dengan pion A6 untuk memberikan kontrol di petak B5 agar kuda tidak memberikan garbuan bagi menteri serta gajahnya. Di sini putih melanjutkan menggeser beteng H ke E1. Beteng hitam bergeser ke G8 mengincar pion yang ada di petak G3. Kuda mundur ke F1 melindungi pionnya. Tapi Nakamura tetap melakukan pukulan terhadap pion G3, melakukan pengorbanan pertukaran perwira. Kuda pukul beteng, gajah pukul pion F4 skak, raja bergeser, gajah pukul kuda oleh Nakamura. Dengan menukarkan beteng dengan kuda putih tadi kawan, juga Nakamura mendapatkan 2 pion hitam. Artinya jika ditotal, nilai sebuah beteng sama dengan apa yang didapat oleh hitam tadi. Dan posisi gajah sekarang menyerang beteng juga pion H4. Beteng naik ke E2, Nakamura tidak melanjutkan pukul pion, dia memainkan gajah ke C8 untuk membackup pion E6-nya. Jika putih nanti memaksa pion D pukul pion E6 ini, nanti bisa dipukul balik oleh pion dan pion ini masih bisa dijaga oleh gajahnya. Dan putih melanjutkan dengan mengangkat beteng ke D3 menyerang gajah, gajah ke E5, selanjutnya kuda putih ke A4. Memberikan jalan bagi beteng untuk bergeser ke sayap menteri atau ke lajur B nanti kan, memberikan pressure di lajur B ini nanti. Nakamura menggeser rajanya ke A7 dan beteng putih bergeser ke B3 untuk memberikan ancaman bagi pion B6 ini. Di backup oleh kuda di D7, gajah putih ke F3 menyerang pion H5. Di sini Nakamura menggeser betengnya ke G8. Menempati lajur yang sudah terbuka untuk memberikan ancaman skak di petak G1. Dan apabila pada posisi ini kawan, putih menghadang pergerakan beteng hitam dengan memainkan beteng ke G2, mungkin saja hitam akan mengorbankan pertukaran beteng sekali lagi kawan. Beteng akan ke G4, jika dipukul oleh gajah, pion H akan pukul balik gajah putih. Dan mungkin hitam nantinya akan berharap pada pion-pion bebasnya ini untuk menjadi menteri nantinya. Tapi di permainan aslinya pada posisi seperti ini tadi kawan, saat beteng hitam ini mengincar petak G1 dan putih melanjutkan dengan langkah gajah pukul pion H5. Berikutnya pukul pion F7. Di sini Nakamura berinisiatif membuka permainan di petak pusat, pion E pukul pion D5. Dipukul balik oleh pion C, selanjutnya pion B5 mengancam kuda. Kuda mundur ke C3, sekarang pion C4 mengancam beteng. Mungkin petak yang cukup aman bagi beteng putih adalah petak B4 kawan, tapi nantinya yang ditakutkan adalah gajah akan bergerak ke D6 mengancam beteng. Di sini putih mempunyai trik kecil untuk meloloskan beteng dari ancaman pion, yaitu melakukan pengorbanan beteng pukul pion B5. Harapannya adalah jika dipukul balik oleh pion hitam, kuda akan melakukan skak garbuan bagi menteri hitam ini. Jadi pengorbanan beteng ini tidak diterima oleh Nakamura. Dia pukul kuda C3 yang menjaga beteng putih ini. Nantinya setelah dipukul balik oleh menteri putih atau pion putih, hitam akan mendapatkan beteng putih. Tapi putih tidak memilih pukul gajah ini kawan, dia lebih memilih menyelamatkan betengnya. Terlebih dahulu memainkan pion D6 mengancam menteri. Menteri pukul pion dan beteng berhasil lolos dari ancaman pion hitam. Tapi masalahnya kawan, hitam mempunyai beteng yang berada di lajur G melakukan skak di petak G1. Dan pada posisi ini, langkah terbaik bagi putih seharusnya adalah menutupnya dengan menteri di C1. Tapi nanti menteri hitam akan ke D3 skak. Jika ditutup oleh beteng, selanjutnya adalah beteng pukul menteri skak. Setelah dipukul balik oleh raja putih, menteri hitam akan mendapatkan beteng di F5, beteng putih pukul gajah. Dan dengan komposisi seperti ini rasanya tidak perlu dilanjutkan lagi permainan ini kawan. Tapi dalam permainan aslinya, saat mendapatkan skak di petak G1 ini, raja menghindar ke A2. Dan 2 langkah lagi akan terjadi skak mat kawan. Seperti biasa silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan kombinasi 2 langkah untuk melakukan skak mat dari hitam. Cukup mudah kawan karena hanya 2 langkah. Apakah sudah ketemu?
Langkah pertama adalah Nakamura mengorbankan menterinya pukul pion A3 skak. Di posisi ini, putih menyerah. Karena apabila permainan tetap dilanjutkan, jika menteri hitam ini dipukul oleh raja, beteng akan ke A1 skak mat. Raja tidak bisa bergerak ke petak gelap atau ke petak terang karena petak-petak ini sudah dikontrol oleh bidak-bidak hitam. Atau pada posisi ini, apabila dipukul balik menggunakan pion B, beteng akan tetap bisa ke A1 skak mat. Raja tidak bisa ke petak terang atau ke petak gelap karena petak-petak ini masih dikontrol oleh bidak-bidak hitam. Itulah kawan salah satu permainan Hikaru Nakamura yang cukup terkenal saat dia masih berusia 16 tahun melawan seniornya Gennady Germanovich Zagalchik pada tahun 2003 silam. Semoga permainan dari Hikaru Nakamura tadi bisa menghibur kawan-kawan di sore ini dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.